Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Sehat-sehat kah? Ada yang sakit nggak? Masuk semua kan hari ini? Alhamdulillah kalau masuk semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya berdoa dulu ya. Bapak aja yang mulai. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, di sini Bapak itu akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu keanekaragaman hayati? Ya, Putra. Bagus. Benar sekali. Keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman yang ditujukan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lain. Nah, keanekaragaman hayati ini sangat penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling keterkaitan antar jenis dan fungsional. Memungkinkan itu terjadinya keseimbangan dalam kehidupan ini, yakni melalui jalur daur materi dan aliran energi. Baik, nah keanekaragaman hayati ini itu terbagi atas 3 ya, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, apa sih keanekaragaman tingkat gen? Keanekaragaman tingkat gen ialah keanekaragaman tingkat gen itu keanekaragaman yang timbul dikarenakan variasi dari susunan gen dalam suatu spesiesnya. Nah, sedangkan keanekaragaman tingkat jenis yaitu keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan pada berbagai spesies yang hidup dalam suatu tempat. Sedangkan keanekaragaman tingkat ekosistem itu ialah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik atau benda tak hidup tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Maka disebut ekosistem. Nah, ini beberapa contoh keanekaragaman hayati tingkat gen ya, yaitu di sini ditampilkan bahwasannya varietas ikan koi. Nah, di sini ada beberapa varietas ikan koi, yaitu varietas ikan koi beko, asagi, gin kohaku, hikari, goshiki, kohaku, dan lain sebagainya. Dan ini namanya keanekaragaman tingkat gen. Seperti itu. Lalu ada keanekaragaman tingkat hayati. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya yaitu di sini keanekaragaman hayati tingkat jenis. Di sini berbagai macam jenis ya, dari gambarnya bisa terlihat. Dari semangka, melon, waluh, dan lain sebagainya. Ada singa, macan tutul, harimau. Nah, lalu ada kelapa, lontar, aren, pinang. Nah, ini salah satu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Baik, selanjutnya yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, ekosistem ini yang paling besar. Ya, ada beberapa ekosistem yaitu ekosistem gurun, padang rumput, taiga, hutan tropis, hutan gugur, dan juga tundra. Nah, yang kita tahu sendiri bahwasannya ekosistem gurun itu pasti dipenuhi oleh kaktus, pasir, dan juga tanahnya yang gersang. Seperti itu. Lalu ada padang rumput yang dipenuhi oleh padang rumput sepandang kita memandang. Lalu ada juga taiga. Dan ada juga hutan hujan tropis yang seperti di Indonesia. Nah, ada juga hutan gugur dan juga tundra. Nah, ini termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ya. Lalu ada pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah,
dari foto yang ditampilkan di sini itu dapat dilihat bahwasannya pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada daerah orientalis, walas, dan peralihan dari orientalis dan walas. Nah, di orientalis ini ada Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan peralihannya yaitu ada Lombok, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lalu ada juga garis Wallace, yaitu yang ada di Papua. Seperti itu. Nah, adapun tipe persebaran flora di Indonesia sendiri yaitu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu flora Indomalaya. Nah, flora Indomalaya ini meliputi tumbuhan yang hidup di negara-negara seperti India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina. Sedangkan flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina itu disebut sebagai flora Malaysiana. Nah, hutan di Indonesia itu sendiri dan hutan-hutan di daerah flora Malaysiana itu memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tinggi. Yang mana jumlah ini itu tuh kira-kira itu setengah dari seluruh spesies tumbuhan di bumi ini. Hebat kan? Lalu ada tipe persebaran fauna di Indonesia. Ada beberapa tipe persebaran fauna di Indonesia, yaitu ada 3 adik-adik. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih 3 persebaran fauna di Indonesia? Apa aja? Tadi Bapak sudah mengatakan ya di awal. Baik, Adek izin tadi ingin berpendapat? Ya, benar sekali. Jempol buat Adek. Ya, benar sekali bahwasannya ada 3 persebaran fauna di Indonesia, yaitu ada garis Wallace, garis Weber, dan persimpangan antara garis Wallace dan garis Weber. Nah, ketiga daerah tersebut itu memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda juga. Dan daerah yang paling barat di Indonesia itu dibatasi oleh garis Wallace yang merupakan kawasan orientalis. Nah, daerah paling timur yang dibatasi oleh garis Weber itu merupakan kawasan australis. Sedangkan daerah yang berada di tengah-tengah yang dibatasi oleh garis Wallace dan Weber itu disebut dengan kawasan Wallace atau kawasan peralihan. Lalu setiap daerah tersebut itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, daerah orientalis itu memiliki karakter fauna, diantaranya mamalia itu berukurannya besar-besar, banyak jenis-jenis primata dan jenis burung yang berkicau yang tidak berwarna cerah. Nah, contohnya yaitu gajah, harimau, orangutan, lutung, jalak, kerbau, jalak Bali, dan lain sebagainya. Nah, daerah australis itu mempunyai karakter fauna yang mamalianya tuh berkantung. Contohnya yaitu kanguru. Nah, kanguru itu berkantung. Juga di Australis ini memiliki fauna yang bisa dibilang menarik karena berwarna cerah bulunya. Salah satu contohnya yaitu burung kasuari. Nah, sedangkan di daerah peralihan atau daerah Wallacea, antara orientalis dan australis itu mempunyai karakter yang berbeda dari kedua daerah yang mengapitnya. Contoh faunanya dari daerah peralihan ini yaitu ada anoa, babi rusa, burung maleo, komodo, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini ciri-ciri dari orientalis yang tadi ya. Bapak tegaskan lagi. Daerah orientalis ini ciri-cirinya itu pasti mamalianya itu berukuran besar-besar seperti gajah, banteng, harimau, juga banyak jenis primatanya. Contohnya orangutan, kera, dan ciri lain dari daerah orientalis ini warna bulunya itu kurang menarik dan tidak beragam. Nah,
Ada juga ciri daerah persebaran daerah orientalis ini, yaitu meliputi Kalimantan dan Jawa. Baik, selanjutnya yaitu daerah peralihan. Nah, daerah peralihan ini itu transisi antara orientalis dan australis, yaitu terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Contohnya seperti komodo, babi rusa, anoa, burung maleo, dan persebarannya ini ada di daerah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Baik Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu australis ya. Ciri-ciri dari australis ini itu satu, mamalianya itu berukuran kecil, tidak besar seperti orientalis. Nah, ciri-ciri lainnya itu mamalianya itu berkantong seperti kanguru. Ini contohnya, fotonya kanguru. Nah, lalu di daerah australis ini itu faunanya itu memiliki bulu yang menarik dan beragam, tidak seperti orientalis. Lalu persebaran dari hewan fauna di daerah australis ini itu meliputi Papua dan Pulau Aru. Baik, adapun flora dan fauna, pasti kan kita ketika membahas flora dan fauna, pasti kita akan membahas flora dan fauna yang langka juga di Indonesia. Nah, Bapak sebutkan nih beberapa flora dan fauna yang langka di Indonesia. Dari fauna dulu ya. Ada beberapa daftar hewan langka seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, tapir, komodo, dan lain sebagainya. Adapun daftar tumbuhan yang masuk daftar langka di Indonesia yaitu 1, pohon matoa, 2, gandaria, badaki, sawo kecik, dan bendo. Baik. Nggak afdol rasanya kalau kita membahas flora dan fauna di Indonesia tanpa menyebutkan flora dan fauna endemik di Indonesia itu sendiri. Baik, ada yang tahu nggak sih dari kalian flora dan fauna endemik dari Indonesia? Ayo sebutkan satu persatu. Nggak masalah. Satu orang satu ya. Oke, Salsabila. Apa? Rafflesia arnoldi. Benar sekali. Oke lagi. Putra. Ayo Put, apa Put? Aduh. Jangan pikirnya jangan kelamaan. Oh iya benar. Ratu Sukur permata hijau. Nah itu salah satu endemik Indonesia juga ya. Nah sekarang sebutin lah apa namanya yang faunanya yang endemik asli Indonesia. Baik, Samsil, pintar. Ayo berani berpendapat. Badak bercula 1. Benar sekali. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Satu lagi. Oh iya, Rizky Rahmatullah, boleh. Apa? Babi rusa. Benar sekali. Mantaplah untuk anak didik Bapak ini. Rajin. Berani berpendapat, itu bagus. Oke? Nah, kita masuk ke penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya di Indonesia ini. Adapun penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ini banyak faktornya ya. Nah, ada beberapa penyebab dari hilangnya keanekaragaman hayati ini. Ada 6 kurang lebih yang Bapak catat, yaitu yang pertama, hilangnya habitat atau fragmentasi. Nah, hilangnya habitat atau fragmentasi ini adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup fauna maupun flora di itu. Nah, fragmentasi habitat itu adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi, lebih sedikit karena dibuat perumahan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu
Ada juga spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies itu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang menyebabkan spesies endemiknya malah jadi tersingkir seperti itu. Lalu ada degradasi habitat. Degradasi habitat itu kerusakan habitat karena polusi, misalnya hujan asam, eutrofikasi, efek rumah kaca, seperti itu. Ada juga penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu eksploitasi secara berlebihan. Seperti foto dalam PPT Bapak ini ya. Ini eksploitasi secara berlebihan. Kayu ditebang berlebihan. Ini tindakan yang sangat tidak boleh ditiru oleh kita ya. Lalu ada juga penyebab hilangnya keanekaragaman hayati lainnya, yaitu industrialisasi kehutanan dan perikanan, yang mana ini jelas akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu sendiri. Lalu ada juga yang sulit dicegah, yaitu perubahan iklim global ya guys. Nah, adapun upaya yang seharusnya kita lakukan, yaitu ada beberapa upaya agar keanekaragaman hayati di Indonesia itu lestari. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Nah, pelestarian in situ ialah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh pelestarian ini in situ adalah dibuatnya Taman Nasional Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Contohnya yaitu Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Ujung Kulon. Itu in situ. Nah, ada juga upaya pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya dari si tumbuhan atau hewannya. Pembiakan ex situ itu dapat dilakukan dengan mendirikan seperti kebun binatang. Contohnya ya, contoh di Indonesia yaitu ada kebun botani, kebun plasma nutfah, dan kebun koleksi. Adapun kawasan pelestarian alam di Indonesia yang beberapa yaitu ada seperti cagar alam. Contoh cagar alam di Indonesia yaitu cagar alam yang di Aceh, juga di Sumatera Barat. Itu cagar alam yang ada di Indonesia. Lalu ada juga Suaka Marga Satwa, ada Taman Nasional yang Bapak sebutin tadi ya, Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu ada juga kebun raya. Nah, kebun raya mah kalian pasti pernah ke sana lah. Yaitu Kebun Raya Bogor. Siapa sih yang nggak tahu Kebun Raya Bogor? Nah, ada lagi nih, yaitu kawasan pelestarian alam lainnya, yaitu Taman Laut. Nah, kalian mungkin belum pernah dengar ya, ada Taman Laut. Tapi sebenarnya benar-benar ada, yaitu contohnya yaitu Taman Laut Bunaken. Kalian mungkin tahu Bunakennya saja, tapi kalian tidak akan tahu, mungkin tidak tahu bahwasannya Bunaken ialah taman laut, seperti itu. Nah, kurang lebihnya dari Bapak seperti itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Baik, barangkali dari kalian ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau mau saran atau gimana? Silahkan. Bapak tunggu 3 menit ya. Oh iya, Bapak hampir lupa. Ada tugas ya. Oke, di sini nanti kita di pertemuan 2 itu akan mengadakan observasi. Nah, observasinya itu kita melakukan observasi di sekitar sekolah dengan menganalisis habitat atau ekosistem yang ada di sekolah. Juga
flora dan fauna yang ada di habitat lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Nah, adapun tugas lainnya yaitu Bapak nanti kirimkan LKS kepada kalian. Tolong diisi minggu depan sebelum pelajaran Bapak kembali. Kalian harus sudah mengumpulkan di kantor, di meja Bapak, meja pertama dari depan ya. Cari saja Bapak Muhammad Taufik. Oke? Itu 5 PG dan 2 esai. Dimaksimalkan ya. Pokoknya Bapak mau sebelum Bapak mengajar itu tugas harus sudah ada di meja Bapak. Baik, karena waktunya sudah melebihi batas, Bapak tutup. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.